Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji Aulia Rahma, NPM 19050032, akan menjelaskan materi tentang ukuran pemusatan data. Di mana pada ukuran pemusatan data ini, Anda harus tahu dulu apa itu KI dan KD, tujuan pembelajaran, materi, dan evaluasi. Pertama, kita ketahui dulu apa itu KI dan KD-nya. KI dan KD atau kompetisi inti dan kompetisi dasar. Yang mana kompetisi intinya adalah menghayati dan mengamalkan ajaran yang dianut, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, kerjasama, toleransi, santun, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial. Yang kedua, KD, yaitu kompetisi dasar. Menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data dalam bentuk tabel, diagram, dan histogram. Kita kembali ke menu untuk mengetahui apa tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah menentukan min data tunggal dan data kelompok secara mandiri, menentukan median data tunggal dan data kelompok secara mandiri, menentukan modus data tunggal dan data kelompok secara mandiri, menyajikan penyelesaian masalah min data tunggal dan data kelompok secara mandiri, menyajikan penyelesaian masalah median data tunggal dan data kelompok secara mandiri, menyajikan penyelesaian masalah modus data tunggal dan data kelompok secara mandiri. Kita kembali ke menu untuk mengetahui apa materi pada pembelajaran ini. Materi pada pembelajaran ini yaitu terbagi atas 3. Yang pertama min, median, modus. Di mana pertama kita ingin mengetahui apa itu materi tentang min. Pengertian min. Min atau rataan hitung merupakan hasil jumlah suatu dengan banyaknya data tersebut. Min sering dilambangkan dengan X bar atau X yang bergaris di atasnya itu. Min data tunggal memiliki rumus X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah Xn per N. Keterangannya, X bar sama dengan min, N sama dengan banyak data, X sama dengan jumlah semua data. Kita masuk ke contoh. Tentukan min dari data 5, 6, 8, 9, 7, 4, 6, 4, 8, 9. Kita jawab, X bar sama dengan 5 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 9 per 10. Di mana 5 sampai 9 itu yaitu X1 sampai Xn dan 10 yaitu N. Setelah dijumlahkan, maka dapat hasil 66 dibagi 10. 66 dibagi 10 sama dengan 6,6. Jadi, nilai ratanya adalah 6,6. Soal yang kedua, jika data diketahui 5,4,975 P dan 6 memiliki rata-rata sama dengan 6, maka tentukan nilai P. Jawabnya, 6 sama dengan min 5 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 5 ditambah P ditambah 6 dibagi 7. Kita menggunakan rumus ini. 6 sama dengan 36 ditambah P dibagi 7. Di mana 7 ini adalah banyak data dan 42 sama dengan 36 ditambah P. 42 ini berasal dari 6 dikali 7. Dan 42 dikurang 36 sama dengan P. Kenapa ini 6-nya negatif? Karena 6-nya positif, pindah ke rows kiri berubah jadi negatif. Maka 42 dikurang 36 sama dengan 6. Jadi nilai P-nya adalah 6. Kita lanjut ke materi berikutnya. Min data tunggal. Min data tunggal memiliki rumus X bar sama dengan X1 dikali F1 ditambah X2 dikali F2 ditambah Xn sampai kali Fn per F1 ditambah F2 tambah Fn. Atau X bar sama dengan sigma Xi dikali Fi N 1 sampai I sampai 1 per sigma Fi. Di mana X bar sama dengan min,
X1 sama dengan nilai tengah data ke I, F1 sama dengan data ke I. Contohnya, tentukan rata-rata dari data berikut. Di sini sudah diketahui, nilai 5 memiliki frekuensi 3, nilai 6 memiliki frekuensi 4, nilai 7 memiliki frekuensi 8, nilai 8 memiliki frekuensi 6, nilai 9 memiliki frekuensi 5, nilai 10 memiliki frekuensi 4. Kita masukkan ke rumus. X bar sama dengan 5 dikali 3, ditambah 6 dikali 4, ditambah 7 dikali 8, ditambah 8 dikali 6, ditambah 9 dikali 5, ditambah 10 dikali 4. Dibagi dengan 3 ditambah 4, ditambah 8, ditambah 6, ditambah 5, ditambah 4. Maka 15 ditambah 24, ditambah 56, ditambah 48, ditambah 45, ditambah 40, dibagi dengan 30. Maka hasilnya 228 dibagi 30, yaitu 7,6. Jadi rata-ratanya adalah 7,6. Soal yang kedua, tentukan rata-rata dari data berikut. Di sini sudah diketahui datanya yaitu 11 sampai 15 memiliki frekuensi 2, 16 sampai 20 memiliki frekuensi 6, 21 sampai 25 memiliki frekuensi 3, 26 sampai 30 memiliki frekuensi 4. Dan kita masuk ke penyelesaiannya. Karena sudah diketahui data dan frekuensinya, maka kita akan mencari nilai tengahnya, yaitu 11 ditambah 15 dibagi 2 sama dengan 13, 16 ditambah 20 dibagi 2 sama dengan 18, dan sampai seterusnya. Maka kita akan mencari nilai fx, yaitu di mana nilainya itu 2 dikali 13 sama dengan 26, 6 dikali 18 sama dengan 108, 3 dikali 23 sama dengan 69, 4 dikali 28 sama dengan 112. Dan di sini dijumlahkan semua frekuensinya yaitu 15 dan fx-nya 315. Dan kita masukkan ke rumus, kita menggunakan rumus yang pakai sigma. 315 dibagi 15 sama dengan 21. Jadi rata-ratanya adalah 21. Kita lanjut ke materi berikutnya. Pengertian median. Median adalah nilai tengah data yang telah diurutkan dari yang terkecil. Median sering dilambangkan dengan me atau median. Median terbagi atas dua. Yang pertama yaitu median data tunggal dan median data kelompok. Ya, ini median data tunggal. Memiliki rumus median sama dengan X dikali setengah dikali N ditambah 1. Ini rumus untuk data yang ganjil. Yang kedua, median atau me sama dengan X dikali N per 2 ditambah X dikali N per 2 ditambah 1 per 2. Ini rumus untuk datanya yang genap. Contoh, tentukan median dari data di bawah ini. Contoh yang pertama, 2 ditambah 5, 4, 5, 6, 7, 5, 9, 8, 4, 6, 7, 8. Menggunakan rumus ini. X dikali setengah, N ditambah 1. X dikali setengah, 13 ditambah 1 sama dengan X dikali setengah, 14 dibagi dengan 2 yaitu 7. Jadi pada data yang nomor 1 ini, mediannya terletak pada urutan ke-7, yaitu terletak pada angka 6. Jadi mediannya itu 6. Contoh yang kedua, banyak data N sama dengan 50, maka menggunakan rumus yang kedua, yaitu rumus data yang genap. X sama dengan X dikali 50 per 2 ditambah 50 per 2 ditambah 1 per 2. 25, 26 per 2, 66, 6 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi mediannya juga 6. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu median data kelompok. Median data kelompok memiliki rumus median sama dengan TB ditambah P, N per 2 dikurang F besar dibagi F kecil. Diketahui, me atau median sama dengan median, TB sama dengan tepi bawah kelas median, P sama dengan panjang kelas, N sama dengan banyak data, F besar sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, F sama dengan frekuensi kelas median. Contohnya, tentukan median dari data berikut. Data 11 sampai 15 memiliki frekuensi 2, 16 sampai 20 memiliki frekuensi 6,
21 sampai 25 memiliki frekuensi 3, 26 sampai 30 memiliki frekuensi 6, 31 sampai 35 memiliki frekuensi 4. Di sini kita mencari nilai FK, yaitu FK-nya di ini, dan kita masukkan ke rumus. TB sama dengan batas bawah dikurang 0,5. Batas bawahnya di sini itu terdapat pada 21. 21 dikurang 0,5 sama dengan 20,5. Panjangnya sama dengan 5, yaitu dari 11 sampai 15, yaitu memiliki selisih 5. Dan F besarnya sama dengan 12, karena F besar itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Dan F kecilnya sama dengan 8. Dan N per 2 sama dengan 30 dibagi 2, di mana 30 ini adalah jumlah FK semua, dan dibagi 2 menghasilkan 15. Maka median sama dengan 20,5 ditambah 5 dikali 15 dikurang 12 per 8. 20,5 ditambah 5 dikali 3 per 8 sama dengan 20,5 ditambah 1,875 sama dengan 22,375. Jadi, mediannya adalah 22,375. Kita lanjut ke materi berikutnya. Pada materi ini yaitu modus. Modus merupakan nilai atau data yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi tertinggi. Modus sering dilambangkan dengan mo atau modus. Modus terbagi atas dua. Yang pertama yaitu modus data tunggal. Modus data tunggal adalah modus yang sering muncul. Contohnya, tentukan modus dari data berikut ini. Contoh yang pertama, 4, 8, 7, 9, 6, 5, 4, 8, 9, 6, 3, 6, 5, 4, 8, 6, 6, 2. Dan jawab. Nilai yang paling sering muncul adalah angka 6. Maka modusnya pada nomor 1 ini adalah 6. Pada soal yang kedua, nilainya diketahui 5 memiliki frekuensi 2, 6 memiliki frekuensi 3, 7 memiliki frekuensi 9, 8 memiliki frekuensi 4, 9 memiliki frekuensi 8, 10 memiliki frekuensi 4. Maka modus pada tabel berikut ini adalah terletak pada 7, karena memiliki frekuensi 9. Karena dia memiliki frekuensi yang paling tinggi. Jadi modusnya adalah 7. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu modus data kelompok. Yaitu rumusnya, modus sama dengan TP ditambah P dikali D1 per D1 ditambah D2. Contohnya, keterangannya terlebih dahulu, mo sama dengan modus, TB sama dengan tepi bawah kelas modus, P sama dengan panjang kelas, D1 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Contoh yang pertama, tentukan modus dari data berikut. Datanya 11 sampai 15 memiliki frekuensi 3, 16 sampai 20 memiliki frekuensi 5, 21 sampai 25 memiliki frekuensi 9, 26 sampai 30 memiliki frekuensi 8, 31 sampai 35 memiliki frekuensi 5. Kita jawab. Pada data ini, modusnya terletak pada 21 sampai 25 karena memiliki frekuensi yang lebih tertinggi. Diketahui TB sama dengan batas bawah dikurang 0,5, yaitu batas bawahnya 21. Jadi 21 dikurang 0,5 sama dengan 20,5. Panjangnya sama dengan 5, D1, yaitu diketahui di sini kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti selisihnya berarti 9 dikurang 4, 9 dikurang 5 sama dengan 4. Dan D2-nya diketahui di sini selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Berarti 9 dikurang 8 sama dengan 1. Penyelesaiannya, modus sama dengan 20,5 ditambah 5 dikali 4 per 4 ditambah 1 sama dengan 20,5 ditambah 5 dikali 4 per 5 sama dengan 20,5 ditambah 4, di mana 4 ini 5 dikali 4 sama dengan 20, 20 dibagi 5 sama dengan 4, jadi 20,5 ditambah 4 sama dengan 24,5. Jadi modus pada soal ini yaitu 24,5. Kita lanjut ke, kita kembalikan ke menu, kita masuk ke evaluasi. Pada evaluasi ini atau kuis,
Terlebih dahulu kita mengisi biodata. Pada kuis ini, setelah mengisi data, kita akan menjawab soal. Karena jika menjawab pilihan soalnya itu, maka dia akan otomatis berganti ke soal berikutnya. Isi data. Jika ingin memulai kuis, maka pilih mulai. Di sini, dia akan otomatis pindah ke soal berikutnya. Nah, pada tampilan terakhir akan muncul hasil yang Anda peroleh, di mana jumlah benarnya adalah 5, jumlah salahnya adalah 5, jadi skornya 50. Jika Anda ingin mencoba lagi, silakan klik atau pilih tombol coba lagi. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.